Selamat petang, selamat bergabung di iNewsroom Weekend bersama saya Abraham Silaban. Kita akan bahas isu-isu menarik, komprehensif, dan kita akan mulai dengan informasi akibat cuaca buruk. Kapal feri gagal bersandar di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Gelombang di sekitar dermaga yang cukup besar membuat antrean penumpang dan kendaraan menumpuk. Angin kencang dan gelombang laut yang kuat di Pelabuhan Bakauheni, Lampung membuat kapal feri sulit bersandar. Kapal penyeberangan ini harus mencoba berkali-kali agar dapat merapat ke dermaga. Namun cuaca buruk membuat kapal feri membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menurunkan penumpang di pelabuhan. Akibatnya, antrian kendaraan di lokasi parkir dermaga Pelabuhan Bakauheni pun menumpuk. Ini adalah perjalanan jauh gitu. Sama siapa ini? Sendiri. Udah nunggu berapa lama? Sekitar 20 menit. Diperkirakan cuaca buruk di Selat Sunda masih terus akan terjadi untuk beberapa waktu ke depan. Nahkoda kapal diminta untuk berhati-hati saat berlayar dan akan bersandar di pelabuhan. Rumah susun Tanah Tinggi Jakarta Pusat terbakar. Asap tebal keluar dari sejumlah kamar di Rumah Susun Tanah Tinggi kawasan Baladewa, Jakarta Pusat. Kebakaran terjadi sejak pukul 3 sore tadi. Usai mengetahui kepulan asap, sejumlah penghuni rusun berhamburan. Padatnya permukiman sekitar dan sempitnya jalan menjadi kendala bagi petugas pemadam. Kita akan bergabung bersama dengan Yosefina Damaris di Tanah Tinggi, Jakarta. Yose, kita melihat nampaknya keadaan sudah terkendali di sana. Yang ingin kita pastikan satu hal, di mana warga mengungsi? Iya, Abraham, saya kabarkan sedikit soal kondisi terkini. Ini sudah masuk dalam proses pendinginan, artinya api sudah berhasil dipadamkan 1 jam pasca terjadinya kebakaran. Dilaporkan terjadi sekitar pukul 15 lebih waktu Indonesia Barat. Tadi pemadaman dilakukan oleh 52 personil dibantu dengan 13 unit mobil pemadam kebakaran. Dari 6 blok yang berada di Rusun Tanah Tinggi ini, yang terbakar adalah blok 3 di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di posisi kiri saya. Di lantai 5 informasinya ada sekitar 4-6 kamar ataupun rusun yang terbakar, bahkan harus membongkar 1 kamar lagi, 1 ruangan untuk memudahkan akses pemadaman tadi, karena dari warga sendiri sebenarnya sudah berusaha untuk memadamkan api, namun karena posisi ataupun titik api ini berada di lokasi yang sulit, artinya di tempat yang tinggi di bagian atas, di bagian plafon, sehingga tidak mampu untuk melakukan pemadaman secara swadaya begitu, sehingga perlu dibantu oleh pemadam kebakaran. Ada sekitar 30 jiwa yang terdampak dari peristiwa kebakaran ini, dan informasinya dari petugas yang ada di sini, mereka ini akan mengungsi di Air Petra ataupun di Aula Air Petra, masih di dalam kompleks Rusun Tanah Tinggi di Jalan Baladewa di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Tidak ada korban jiwa meninggal dunia, namun ada 3 orang yang dikabarkan luka-luka. 3 orang ini adalah warga Rusun Johar Baru, 2 orang sudah, ketiga dibawa dilarikan ke RSUD Johar Baru, namun 2 orang ini sudah diizinkan untuk pulang. 1 orang lagi harus dirujuk ke Rumah Sakit Pelabuhan Koja, Jakarta Utara, karena mengalami luka bakar dan juga luka akibat kejatuhan benda yang cukup tajam. Abraham. Baik, terima kasih Yose atas laporan Anda langsung dari Tanah Tinggi, Jakarta. Pemirsa, diduga dijadikan tempat prostitusi online rumah kos di Mojokerto, Jawa Timur dirazia polisi. Dari hasil razia, polisi menangkap 4 wanita dan 3 pria berada di dalam kamar tanpa ikatan nikah serta puluhan botol miras. Satuan Sabara Polresta Mojokerto mendatangi rumah kos yang berada di Kelurahan Meri, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Lokasi rumah kos yang jauh dari permukiman penduduk ini ditenggarai sebagai tempat prostitusi online. Satu persatu kamar di rumah kos didatangi dan digeledah petugas. Identitas penghuni kamar juga ikut diperiksa petugas.
Dari penelusuran, petugas juga menemukan dan menyita sejumlah botol minuman keras. Penghuni kamar yang tidak bisa menunjukkan identitas sebagai pasangan resmi dibawa ke Mapolresta untuk pemeriksaan lebih lanjut. 7 orang kami amankan dan memang perempuan ini yang kami amankan adalah bekerja sebagai LC. Razia rumah kos akan gencar dilakukan, mengingat mulai pekan ini tempat hiburan malam sudah mulai dibuka. Sehingga banyak orang lain dari luar kota, terutama pekerja malam, kembali ke kota Mojokerto. Seekor ular sanca tiba-tiba muncul di areal permakaman wakaf milik warga Cipete Selatan, Jakarta. Ular tersebut akhirnya dievakuasi warga setempat yang juga pecinta reptil. Seekor ular sanca kembang ini berdiam di atas sebuah pohon durian di area pemakaman di Cipete Selatan, Jakarta. Kemunculan ular di area pemakaman ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Warga yang khawatir akan keberadaan ular tersebut langsung memanggil seorang pecinta reptil yang telah terbiasa menangkap ular. Proses evakuasi sempat memakan waktu karena ular berada di ketinggian dan agresif saat akan ditangkap. Ularnya ular sanca kembang, kemungkinan panjangnya 3 meter ya Pak ya, kita udah ukur. Bang, tadi pada saat proses evakuasi, kendalanya apa sih Bang? Kendalanya ular ini sangat agresif. Yang pertama mungkin banyak warga juga yang pada mau membantu. Yang kedua dia bisa langsung ngambil agresifnya, ngelilit tangan saya gitu kenceng. Ya tapi masih bisa kita kendalikan. Kini ular tersebut disimpan oleh sang pawang dan akan diserahkan ke warga jika ada yang berminat untuk memelihara. Sebuah makam misterius menghebohkan pengendara yang melintas di jalur wisata Kawah Ijen. Keberadaan makam baru diketahui setelah ada pembangunan perluasan jalan menuju taman wisata dari sisi Banyuwangi. Makam inilah yang tengah viral di media sosial lantaran mengejutkan pengendara yang melintas di jalur Kawah Ijen. Makam tersebut viral karena sejumlah pengendara yang pernah melewati kawasan ini mengaku tak pernah melihatnya. Saya dengar dari orang-orang itu katanya ada kuburan di sini, itu lagi heboh di sini soalnya. Jadi memang sebelumnya sudah ada kuburan di sini? Ya setahunya saya kan lewat sini sering ya, tapi gak ada itu, gak pernah kelihatan itu. Makam ini baru diketahui sejumlah pengendara dan warga setelah ada perluasan jalan menuju tempat wisata alam Kawah Ijen, sisi Banyuwangi. Menurut cerita warga sekitar, makam ini diduga milik sosok seorang raja pada zaman dahulu. Ya, kita tanyakan bersama dengan kontributor kami, Rizky Amirul, yang ada di lokasi. Rizky, disebutkan bahwa misterinya sudah mulai terungkap, bahwa makam itu tidak begitu saja atau tiba-tiba muncul di situ, tapi hanya karena ada perbaikan jalan, kemudian ia semakin jelas terlihat. Benar demikian ya? Ya benar, memang beberapa waktu terakhir ini warga dari sisi Banyuwangi menuju Taman Wisata Alam Ijen dihebohkan dengan adanya makam yang berada di pinggir jalan, yaitu berjarak sekitar 5 meter dari tanjakan Banyulinu dari sisi Banyuwangi. Nah, makam ini memang terlihat seperti makam pada umumnya, yaitu dibangun batu nisan dan juga ditutupi oleh kain kafan. Selain itu, ini juga membujur dari arah utara ke selatan. Awalnya memang tidak diketahui pasti apakah makam tersebut adalah makam manusia ataukah hanya ornamen yang dibangun oleh seseorang untuk memberikan himbauan atau peringatan kepada para pengendara agar berhati-hati jika melewati lintasan tersebut, karena memang sering terjadi kecelakaan atau orang yang jatuh karena remnya blong sehingga menyebabkan korban jiwa. Namun diketahui belakangan memang di situ adalah makam dari seseorang sesepuh atau tokoh masyarakat yang bernama Bujuk Linu. Akhirnya setelah sekarang banyak para pengendara yang melakukan swafoto di sekitar makam karena memang mereka heran
ada makam yang berada di sisi pinggir jalan dan di tengah hutan. Demikian, Abraham. Oke, dan disebutkan makam itu adalah kawasan ataupun tempat yang sering dikunjungi untuk petilasan. Benar demikian? Kalau itu saya belum tahu pasti, namun memang dahulunya memang makam tersebut tertutupi oleh dedaunan dan pohon-pohon. Namun setelah ada pelebaran jalan yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk menuju destinasi wisata Ijen, baru diketahui di situ ternyata ada makam. Jadi sebetulnya pemerintah setempat pun belum bisa mengonfirmasi sebetulnya itu makam siapa. Meskipun bahwa ada kisah-kisah yang diakui oleh warga setempat, ya kita anggap itu bahwa penting untuk dibuktikan kembali. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemudian memastikan bahwa makam ini nanti tidak akan tidak akan menjadi pusat perhatian baru di sana, karena kan khawatirnya nanti akan ada keramaian dan lain sebagainya. Ya, kalau keterangan dari sekitar masyarakat yang di situ, memang itu adalah makam dari Bujuk Linu gitu namanya. Dan memang di situ adalah Bujuk Linu sendiri adalah tokoh atau sesepuh dari masyarakat yang membabat alas atau hutan di sekitar wilayah Ijen tersebut. Namun sejauh ini kemungkinan pemerintah setempat akan melakukan kebijakan atau melakukan rapat-rapat memang untuk memberikan kepastian apakah makam tersebut adalah makam Bujuk Linu ataukah yang lain. Oke, kita akan tunggu sebetulnya konfirmasi dari otoritas yang berwenang. Bagaimanapun kita berharap bahwa proses perbaikan jalan untuk menuju wisata kawasan Ijen ini adalah suatu hal yang baik untuk meningkatkan pariwisata setempat. Terima kasih atas informasi Anda, Rizky Amirul. Ya, pemirsa, jalur wisata menuju kawasan Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah macet. Kami hadirkan informasinya saat lagi.